Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan modul ke-8 tentang eh, abstrak, interface, dan statik. Langsung saja kita besarkan dulu. Nah, teori dasar abstrak adalah struktur kode yang meminimalisir akses terhadap data hingga sebatas akses yang diperlukan saja. Abstrak kelas adalah suatu kelas yang tidak bisa menjadi objek dan hanya dapat diwarisi ke kelas lain. Kelas dideklarasikan menggunakan keyword abstrak. Ya, packet abstraction, abstract class employee, packet abstraction, public class abstraction apps, public, ini contoh ininya. Kodenya, kode di baris kelima di kelas abstraction apps ingin membuat objek employee menggunakan abstract class employee. Statement ini memunculkan error karena abstract class tidak bisa digunakan untuk membuat objek. Nah, abstract class bisa melakukan inheritance di kelas lain, mewarisi dideklarasikan dengan menggunakan keyword extends. Packet abstraction, public class program extend employee. Kelas program mewarisi kelas employee menggunakan keyword extend. Ya, ini employee. Nah, kode di baris ketiga ini adalah deklarasi abstrak kelas employee. Kelas ini memiliki file salary dan parameters constructor dan metode get salary. Jika abstrak kelas memiliki parameter constructor, maka kelas mewarisinya harus memiliki konstruktor yang juga mengakses parameter constructors tadi. Kelas programmer mewarisi abstrak kelas employee sehingga harus memiliki konstruktor yang mengakses konstruktor milik kelas employee. Keyword super digunakan untuk mengakses konstruktor milik parent class. Lagi, nah, kode di baris kelima ini adalah pembuatan objek myProgrammer menggunakan kelas program. Karena kelas programmer mewarisi abstrak kelas employee, maka objek myProgrammer bisa memanggil metode getSalary. Sebagian metode di dalam kelas programmer adalah kelas employee. Sebagian lainnya ada di dalam kelas programmer itu sendiri. Lanjut ke slide selanjutnya. Biar agak cepat, kita persingkat saja ke abstrak method. Nah, ini sebuah abstrak kelas bisa berisi abstrak method. Abstrak method merupakan metode yang dideklarasikan menggunakan keyword abstrak di dalam abstrak kelas. Ini memiliki metode body. Abstrak method diberi sebagai access level modifier kecuali private. Ini contohnya di kode baris 14 merupakan deklarasi abstrak method bernama calculator salary. Ini mewarisi abstrak kelas yang memiliki abstrak method diwajibkan untuk mendeklarasikan atau melakukan metode overriding terhadap abstrak method. Selanjutnya, kode di baris ke-9 merupakan anotasi atau penanda bahwa metode di bawahnya diimplementasikan berdasarkan metode dari parent class serta akan mengubah metode bodinya ke kode di baris ke-10 adalah metode body yang menghitung file salary. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini kode di baris ke-7 adalah pemanggil metode calculate salary. Ini my programmer calculate salary. Nya 375.000.
Interface, lanjut ke interface. Interface adalah sekumpulan metode yang tidak memiliki metode body. Seluruh metode berisi public. Interface dideklarasikan menggunakan keyword interface. Ini package-nya abstraction, interface tags. Interface tags memiliki metode typing yang tidak memiliki metode body. Nah, interface tags memiliki file normal typing speed dengan value 4. Kelas mengimplementasikan interface wajib untuk melakukan method overriding terhadap seluruh metode di interface. Nah, untuk ini, kode di baris ketiga menunjukkan kelas programmer yang mewarisi abstrak kelas employee serta mengimplementasikan interface tag sehingga harus dilakukan metode overriding terhadap metode typing di baris ke-10 hingga 14 dari baris 10 sampai ke baris 14. Lanjut, interface default method. Interface tidak boleh memiliki metode yang dilengkapi metode body. Namun, interface boleh memiliki sebuah default method yang dilengkapi metode body. Default method dideklarasikan menggunakan keyword default. Package abstraction, ini contohnya interface tags bait normal typing speed. Pertanyaan 4, default string get name return tags interface by typing. Lanjut, interface inherit text. Suatu interface bisa diwarisi ke interface yang lain menggunakan keyword extends. Layaknya kelas. Interface daily text mewarisi interface tags. Nah, contoh programmer mengimplementasikan interface tags sehingga harus melakukan metode overriding terhadap metode reporting. Lanjut ke keyword static. Keyword static biasa digunakan agar satu kelas, file, method, dan blok bisa diakses tanpa perlu objek. Static class. Static class dibuat menggunakan keyword static. Nah, ini kelas engine merupakan inner class dari kelas car dan dideklarasikan dengan menggunakan keyword static. Terus objek in my engine dibuat dengan menuliskan other class car dan static class engine, file constructor, dan method static class hanya bisa mengakses seluruh file constructor method di other class yang diberikan oleh keyword static. Method getNumber di static class mengakses file number of tires di other class, namun akan muncul error karena file tersebut tidak diberi keyword static sehingga method getCarModel di static class bisa mengakses file CarModel karena telah diberi keyword static. Lanjut ke static file. Static file yang dideklarasikan menggunakan keyword static disebut sebagai static file. Ini kelas airplane memiliki sebuah static file karena dideklarasikan dengan keyword static. Static file bisa diakses dengan menuliskan nama kelas tanpa perlu membuat objek dari kelas. Keyword di baris ke-7 mengakses file number of engine tanpa membutuhkan objek dari kelas airplane. Lanjut lagi, static method. Static method dideklarasikan dengan menggunakan keyword static disebut dengan static method. Ini method getNumber of engines merupakan static method yang mengakses static variable number of engines, sedangkan static method fly gagal mengakses file canFly karena bukan di static file. Terus, nah, static method diperlukan ketika ada suatu proses yang tidak tergantung pada pembuatan objek, misalnya helper class, yakni kelas yang memberikan fungsionalitas tambahan untuk program. Static block, sekumpulan kode yang diakses namun diberikan keyword static
disebut sebagai static block. Pada umumnya static block digunakan untuk melakukan initialization terhadap static void. Sebuah kelas bisa memiliki lebih dari satu static block. Kode di baris ke-11 ini static block yang menggunakan initialization terhadap static file passengers. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di materi ke-8. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.